Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan mengadakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik dalam kegiatan pra-observasi bersama saya Asnawi dan Anita dari PGP Angkatan 11 Kabupaten Maros. Baik, saya akan mulai kegiatan pra-observasi hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Baik Bu, gini ya. Sebentar ini Ibu akan mengadakan kegiatan kegiatan observasi. Namun tentunya kita mengawali dulu kegiatan pra-observasi ini yang tujuannya adalah supaya Ibu nantinya di dalam kelas ini bisa lebih siap, bisa lebih memahami mengenai kegiatan observasi yang nanti akan dilakukan dalam kelas. Nah tentunya Bu, ini sebelum saya memantau Ibu dalam kegiatan observasi tersebut, mungkin saya mau bertanya-tanya dulu. Boleh Pak. Ya, beberapa pertanyaan. Boleh Budi? Ya. Baik Bu, di dalam observasi nanti ini kira-kira apa sih tujuan yang Ibu mau tetapkan dalam pembelajaran nantinya? Adapun nanti di saat observasi pembelajaran saya itu mengenai korosi Pak. Jadi adapun tujuan pembelajarannya yaitu akan menguraikan cara-cara pencegahan korosi pada logam serta menjelaskan mekanisme pencegahan korosi pada logam. Jadi itu mungkin Pak yang saya akan bawakan nanti. Jadi materinya tentang korosi ya? Iya Pak. Baik Bu, jadi untuk tujuan pencapaian, kemudian kita melangkah ke mungkin area pengembangan yang Ibu akan tekankan pada apa? Jadi area pengembangannya itu saya akan meningkatkan keterampilan peserta didik saya mengenai pencegahan korosi pada logam, karena kan ini adalah hal umum yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Pak. Iya, jadi tetap pada pencegahan korosi yang akan dikembangkan nantinya Bu ya. Ya. Kemudian Bu, nih kira-kira di dalam observasi nanti di dalam kelas ini model pembelajaran yang Ibu akan lakukan itu seperti apa? Kalau sesuai yang saya rencanakan, saya akan melaksanakan dengan problem based learning (PBL) Pak. Ya. Tipe PBL dari pembelajaran berdasarkan masalah ya. Ya. Jadi ada pembelajaran berdasarkan masalah nanti yang akan dikembangkan oleh Ibu di dalam observasi kelas nantinya. Kemudian kira-kira nih Bu, untuk strategi pembelajaran ya, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu pergunakan nanti dalam observasi di dalam kelas ini? Untuk strategi pembelajaran, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini saya akan melakukan diferensiasi proses dengan diferensiasi konten. Saya usahakan untuk itu Pak. Adapun nanti diferensiasi produknya, kita lihat nanti apakah memang memungkinkan anak-anak menghasilkan produk yang berbeda atau tidak. Tapi untuk yang saya tentukan saat ini, saya akan diferensiasi konten dengan proses Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi tetap dilakukan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ya, Pak. Nah, kemudian saya lanjut Bu nih, tadi sudah disinggung mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya proses diferensiasi secara proses ini? Diferensiasi proses itu saya akan membagi murid saya, siswa-siswi saya berdasarkan gaya belajarnya. Sebagaimana kita tahu kalau gaya belajar itu kan ada yang kinestetik, ada yang visual, kemudian ada yang audio. Saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar dan memberikan materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, seperti itu Pak. Terus kontennya Bu yang gimana itu? Kalau kontennya itu tadi saya akan memberikan konten sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kalau yang kayak kinestetik itu butuhnya
konten yang seperti apa. Yang kalau audio mungkin dengan penjelasan, kalau yang visual mungkin lewat video. Kinestetik bisa dengan bergerak atau dengan menggunakan video. Artinya ini adalah pembelajaran yang bervariasi ya, Iya, yang diberikan iya. kepada Iya, peserta Pak. didik. Betul. Baik Bu, kemudian saya mau tanya lagi nih Bu. Pak. Terus penilaiannya kira-kira bagaimana Bu untuk pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran tersebut saya tetap akan melakukan penilaian secara tertulis. Kemudian saya akan menilai dari tugas peserta didik yang nantinya dikumpulkan. Selain itu saya juga akan melakukan observasi sikap. Observasi Ya. sikap. Oh, iya. Nah, sedikit lagi nih Bu, mungkin pertanyaannya. Setelah penilaian tadi Ibu sudah jelaskan, kemudian kira-kira sasaran kelas yang mau dijadikan objek penilaian ini kelas berapa? Rencananya sasaran kelasnya itu 12 MIPA 1, Kelas 1. hari Rabu di jam 5.6. Oh iya, jadi jelas Bu, sasarannya sudah diungkapkan. Di kegiatan kita pada pagi hari ini, terima kasih atas bincang-bincangnya sama Ibu Anita. Semoga pembelajarannya ke depan nanti ini bisa lebih lancar dan kita mungkin akan sharing atau bertemu kembali setelah observasi yang kita lakukan di kelas. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah disediakan. Tuh, apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul lagi di kelas ini dalam rangka mengikuti mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi baru ya. Ibu akan membahas mengenai korosi. Namun sebelumnya silahkan ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya, kemudian memimpin doa. Oke, baiklah anak-anakku. Hari ini tentang korosi. Sebelumnya kalian kan sudah ibu bagi dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan ke gaya belajar kalian. Jadi ada kelompok kinestetik, ada kelompok audio, dan ada kelompok visual. Nah, materi kita hari ini adalah korosi. Tapi sebelum itu ibu akan tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Oh ya, baiklah, cuma satu orang ya, cuma Pak Atif yang tidak hadir hari ini. Jadi pembahasan kita korosi. Kenapa korosi? Korosi adalah salah satu penerapan dari reaksi redoks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, korosi kalau biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melihat tiba-tiba ada paku yang berkarat, seng atap yang semula mengkilap lama-lama akan berkarat. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Inilah yang kita bahas hari ini. Nah, silakan ibu mohon satu orang bantu dulu nyalakan televisinya. Kalian memperhatikan dulu tayangan video yang ada di atas. Silahkan diperhatikan video yang di atas. Kemudian nanti setelah kalian menonton video di atas, ibu akan membagikan LKPD. Silahkan dijawab. Bisa cari jawabannya lewat Google atau lewat literatur yang ada. Nah, silahkan menonton.
Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan videonya, Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan dikerjakan, dijawab dengan baik, bekerja sama dengan teman kelompoknya. Jadi ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7 kelompok ya. Jadi kalian ada 7 kelompok. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Yang bekerja jangan cuma satu orang ya, tapi bekerja sama. Masing-masing mencari jawaban dan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti setelah selesai kita akan diskusi bersama. Oke, anak-anakku sekalian, karena diskusinya sudah selesai, sekarang silahkan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya kembali akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah rekan sejawat saya, Ibu Anita, telah melakukan kegiatan observasi di kelas. Dan tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia, sengaja saya mengundang Bu Anita untuk melakukan tanya jawab, wawancara dalam kegiatan pasca observasi, dalam kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukannya. Baik, langsung saja Mbak Bu Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, di kegiatan pasca observasi yang Ibu sudah lakukan, tentunya saya ingin mengetahui banyak kegiatan-kegiatan yang Ibu sudah lakukan terkait dengan observasi yang sudah dilakukan dalam kelas tersebut. Dan ya, hari ini mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Bisa Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk datang dan memberikan jawaban sebentar. Kemudian Bu, ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran atau observasi di dalam kelas tadi? Alhamdulillah, perasaan saya lega Ya. dan senang karena sudah melaksanakan observasi. Sebenarnya kan menjadi pikiran juga Pak Iya. awalnya, tapi setelah dilakukan ya alhamdulillah Lega. lega. Alhamdulillah. Terus Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran dengan kehadiran supervisor di hari ini? Sedikit tegang Pak, namanya juga kita mengajar dan diawasi itu biar bagaimana ada
perasaan tegang. Ya, tegang ya, tapi ya lumrah Bu alami ya, seperti itu. Ya. Baik, bisa Ibu ceritakan kembali pengalaman yang terkait dengan pembelajaran yang Ibu telah lakukan di dalam kelas. Nah, pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu kebetulan tentang reaksi redoks, kemudian membahas tentang korosi. Jadi saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian anak-anak dibagi berdasarkan gaya belajarnya, kemudian ada yang suka dengan audio, visual maupun secara kinestetik, dan saya memberikan materi sesuai dengan dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya melakukan diferensiasi konten Pak di sini. Ya, dan saya sesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar peserta didik. Sekali Bu, Ibu sudah melakukan banyak kegiatan termasuk dalamnya dari yang pembelajaran berdiferensiasi. Dan semua tujuannya adalah mengarah kepada kebutuhan peserta didik. Baik, model pembelajaran apa yang Ibu sudah lakukan atau terlaksana di dalam observasi tersebut? Di observasi kemarin saya melakukan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Dalam hal ini saya memberikan contoh case kepada anak-anak kayak kenapa seng atas bisa berkarat. Dari situlah saya kemudian memasukkannya ke dalam pembelajaran, materi pembelajaran yang saya bawakan. Oh iya, masalah korosi Bu ya? Iya, masalah korosi atau perkaratan. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan. Mungkin di dalam melakukan proses pembelajaran tersebut, apa Ibu mengalami sebuah hambatan atau kendala di dalam pembelajaran tersebut? Nah, kalau hambatan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu salah satu hambatan yang saya hadapi kemarin, karena anak-anak betul harus digali kemampuannya sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Ya, persoalan waktu ya, iya. Untuk mengkondisikannya. Baik, Ibu, apa masih ada hambatan lain selain yang Ibu tadi ceritakan? Selain waktu tadi, salah satu hambatan yang saya hadapi itu biasanya siswa kurang dapat menyampaikan pendapatnya. Mungkin karena mereka terkesan kurang aktif, entah apa ini materi ini mungkin tadi mereka kurang mampu menyampaikan apa yang mereka inginkan, apa pendapatnya. Mungkin mereka paham, tapi mereka terkesan kurang bisa mengeluarkan apa yang mereka maksud, mereka ketahui. Biasanya ya mungkin karena anak-anak kurang literasi, mungkin ya sampai seperti itu kalau analisa kayak begitu. Jadi banyak faktor di dalamnya ya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ini sudah diutarakan oleh Ibu. Salah satunya tadi adalah mungkin masalah kreativitas anak ya, untuk menyampaikan ide-ide mereka di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan sehingga bisa terjadi atau bisa menjadi seperti itu? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin yang saya analisis ya anak-anak memang kurang kreativitas. Mungkin mereka tidak menyadari kalau apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah peristiwa korosi. Nah, karena selama ini anak-anak terkesan kurang literasi. Mereka kebetulan saya kan mata pelajaran kimia, anak-anak menganggap kimia itu hanya ketika berhubungan dengan reaksi, padahal tidak. Kimia itu kan tentang kehidupan sehari-hari, jadi seperti itu. Iya, jadi terkait dengan hambatan yang dihadapi di dalam kelas tersebut, kira-kira nih Bu, apa solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, ada beberapa solusi yang saya pikirkan Pak. Ya. Yang pertama itu saya akan memberikan mereka kesempatan yang lebih luas lagi dalam mengembangkan kreativitas dan ide-idenya. Kemudian yang kedua itu saya akan berusaha membangun
membaca atau berliterasi kepada mereka Iya. supaya itu bisa memperkaya pengetahuan. Mungkin solusinya ya. Iya, Menggali kembali potensi-potensi Ya. yang mereka miliki. iya. Dan kemudian nih Bu, kira-kira kapan ini bisa dilakukan actionnya ini untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang Ibu rasakan dan Ibu temukan di dalam kelas tersebut? Jadi rencananya semakin cepat semakin baik Pak. Iya. Insya Allah di pertemuan berikutnya, di kelas berikutnya kan saya kebetulan ada mengajar di beberapa kelas di Iya. tingkatan kelas 12 ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya di kelas 12 ya. Sangat luar biasa Bu, ini jawaban yang sudah diberikan Ibu terkait dengan masalah observasi atau kegiatan mengajar itu dalam kelas, dan saya mengapresiasi sangat luar biasa dengan upaya yang dilakukan Ibu, dan tentunya ini menjadi sebuah refleksi ke depan untuk Ibu menggali kembali, memperbaiki kembali kekurangan-kekurangan yang Ibu rasakan sendiri di dalam proses pembelajaran tersebut. Di pertemuan ini Bu, saya ucapkan banyak terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan kepada saya terkait dengan observasi yang sudah dilakukan dengan Ibu. Insya Allah kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol kembali dan banyak yang bisa dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Sama-sama Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian observasi atau pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Anita, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.